Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin, tentunya di cerita novel romantis. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi cerita novel romantis kita. Ayo, kita gaspol. Bab 145 sampai 146. Montir cantik milik CEO. Saya di sini. Suara seorang wanita yang mengucapkan kalimat itu membuat Vanya menoleh ke belakang. Wanita itu terkejut bukan main, sebab dipikirnya, Alexandra lah yang sudah bermain-main dengan dia. Bukan tanpa alasan Vanya berpikir seperti itu, kertas yang diberikan Pak Nugraha padanya adalah kertas berisi hasil tes DNA miliknya yang menyatakan bahwa ayah biologisnya bukanlah Tuan Sak. Sementara Vanya mengatakan pada manajemen, ayah kandungnya meninggal beberapa waktu lalu. Dan secara resmi meminta izin cuti selama 1 minggu untuk masa berkabungnya. Sebenarnya jika memang Tuan Zak itu ayah kandung Vanya, manajemen tak mempermasalahkan. Namun karena ternyata bukan, mereka semua marah. Apalagi ada jadwal pemotretan dengan salah satu brand ternama yang sudah diatur sejak beberapa bulan lalu. Mereka merasa ditipu oleh Vanya, bahkan saat mereka tahu bahwa Vanya lah salah satu penyebab kematian Tuan Zak, pengusaha kaya raya yang dia sombongkan, yang dia bilang pada semua orang bahwa Tuan Zak adalah ayah kandungnya, mereka semakin murka. Tante Inara bertambah terkejutnya saat sosok pria dengan rahang tegas, dan netra tajam seperti milik Leo berada di sisi wanita itu. Boleh saya bicara dengan wanita ini, hanya berdua saja? Tanya Nyonya Inara pada semua orang yang hadir di rapat itu. Ya, tentu saja, Nyonya. Anda pemilik sah perusahaan ini. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Ucap Pak Nugraha yang membuat Vanya meneguk selai Vanya dengan kasar. Pak Nugraha dan rekan-rekannya pun keluar dari ruangan, termasuk Nancy. Bahkan Dat Peter pun ikut keluar dari ruangan. Membiarkan sang istri memberikan pelajaran pada wanita muda tersebut. Ya, ternyata Dat Peter lah yang berada di balik ini semua. Saat sang istri dan menantunya kemarin pergi seharian, Dat Peter dan Leo bergerak lebih dulu, untuk memberikan karma atas apa yang sudah Vanya dan ibunya lakukan pada Alexandra. Berbekal kertas hasil tes DNA milik Vanya, keduanya sukses memberikan ancaman kepada perusahaan, yang menaungi Vanya sebagai model untuk menjual semua sahamnya pada perusahaan Barus. Belum lagi Vanya yang kumpul kebo dengan seorang fotografer, ditambah kasus ibunya pun dibawa juga oleh Leo dan Dat Peter. Mungkin jika Vanya hanya model biasa di perusahaan itu, mereka tak akan setakut ini. Namun Vanya dengan segala kemampuannya, berhasil menjadi model utama dan beberapa bulan terakhir menjadi wajah perusahaan tersebut, hingga membuat perusahaan panik dan tertekan. Kau mau duduk atau berlutut seperti tadi? Nyonya Inara duduk di kursi utama yang sebelumnya diduduki Pak Nugraha. Vanya bergeming, dia diam saja dengan tatapan yang entah. Nyonya Inara tersenyum miring, pergilah sejauh mungkin dan jangan pernah kembali. Vanya maju beberapa langkah, kenapa? Kenapa Tante tega melakukan ini padaku? Wajah Vanya berubah memelas, tak tahu sejak kapan, namun kristal bening sudah mengalir membasahi kedua pipinya. Tanpa aku jawab pun, kau pasti tahu apa saja kesalahanmu. Lebih baik kau segera kemasi barang-barangmu. Pergilah sejauh mungkin, hingga aku atau bahkan menantu kesayanganku tak akan pernah bertemu denganmu lagi. Vanya menggeleng cepat. Tidak, Tante. Aku tidak akan pernah pergi kemanapun. Tante tidak tahu seberapa besar usahaku untuk sampai di titik ini. Dengan atau tidak lagi bekerja di perusahaan ini, aku yakin aku akan tetap bisa menjadi model seperti dulu di perusahaan yang lain. Nyonya Inara bangun dari duduknya, berdiri berhadapan dengan Vanya. Jika aku membongkar ini ke publik, kamu tentu akan menjadi trending topik dan aku yakin tak akan ada perusahaan manapun yang mau memperkerjakan anak seorang pembunuh sepertimu. Aku tidak takut. Lagi pula bukan aku yang melakukan pembunuhan itu. Nyonya Inara berjalan ke arah jendela kaca,
rasanya sudah tak tahan berbicara dengan wanita itu. Dia sama sekali tak merasa bersalah, bahkan setelah semua yang dilakukannya pada Alexandra. Fanya, ucap Nyonya Inara setelah berhasil mengontrol emosinya. Kau lupa, kau memiliki DNA seorang pembunuh, bukan? Kau pikir, kau bukan pembunuh seperti ibumu, hah? Lalu yang kau lakukan pada Tuan Zack itu apa namanya? Mana buktinya jika aku adalah penyebab kematian pria tua itu? Tunjukkan padaku jika ada. Fanya tertawa dalam hatinya. Dia cukup lega, karena Fanya tahu tak ada CCTV yang terpasang di dalam ruangan pribadi Tuan Zack. Ruangan itu adalah ruang kerja sekaligus kamar, ruangan yang sangat privasi bagi Tuan Zack. Lagi pula tak sembarang orang yang dia izinkan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Hahaha, bodoh. Kau lupa di luar ruangan Tuan Zack ada CCTV, Hen. Kaulah yang terakhir masuk ke ruangan itu sebelum Tuan Zack meninggal. Fanya meremas ujung bajunya, ya, dia lupa meski di ruangan Tuan Zack tak ada kamera pengawas, namun di luar ruangan ada beberapa CCTV yang terpasang, termasuk di depan pintu utama rumah mewah tersebut. Nyonya Inara mengambil ponselnya, lalu menempelkan benda pipi itu di samping telinganya. Expose sekarang juga. Jantung Fanya berdebar semakin kencang, dia segera berlari dan jatuh di bawah kaki Nyonya Inara. Bahkan wanita itu merasa sudah kehabisan nafas, sebab nafasnya sesak luar biasa. Tante, please, Tante. Maafkan aku, Hicks. Jangan lakukan itu, Tante, aku mohon. Seperti tadi pada Pak Nugraha, Fanya bersimpuh di bawah kaki Nyonya Inara. Baiklah, Tante, Hicks. Aku akan pergi dari kalian. Aku mohon maafkan aku. Sambungnya dengan tangisan yang terseduh-seduh. Nyonya Inara mengambil sesuatu di dalam tasnya, pergilah ke negara itu. Mom Inara menyodorkan tiket pesawat pada Fanya, di sana ada orang-orangku yang akan mengawasimu. Jangan coba-coba kau berpikir untuk kabur atau aku akan menghukummu lebih dari ini. Fanya memejamkan matanya, tak sanggup rasanya meninggalkan semua yang telah dia capai selama ini, tapi juga tak memiliki daya apapun untuk melawan. Besok pagi kau harus berangkat. Pergilah diam-diam, seakan dirimu telah mati. Nyonya Inara meletakkan tiket itu di atas meja, dan kemudian melangkah pergi meninggalkan wanita itu sendirian. Ya, air mata Fanya kembali luruh. Dia tak menyangka secepat ini hancur, bahkan sebelum dia merealisasikan rencana untuk membunuh Alexandra. Tak hanya sang ibu yang ada di pikirannya, namun jauh dari itu, Fanya memikirkan hubungannya dengan Erik. Apa hubungan mereka harus kandas juga seperti karirnya? Ah! Fanya berteriak sambil menjambak rambutnya sendiri dengan kencang, frustasi. Tang Yu. Mom Inara memeluk sang suami dengan perasaan lega saat mereka sudah kembali duduk kursi mobil. Aku tidak menyangka kau dan Leo sampai membeli semua saham di perusahaan itu. Ucap Mom Inara yang masih ada dalam pelukan suaminya. Dad Peter mengusap surai sang istri dengan lembut, hanya ini yang bisa aku lakukan untuk menantu kita, Hani. Semoga setelah ini hanya ada kebahagiaan yang akan datang padanya. Tak ada lagi air mata dan tak ada lagi hati yang akan terluka. Kamu benar. Alexandra harus bahagia. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan. Mom Inara membenarkan ucapan sang suami. Lagi pula, Fanya masih sangat muda. Dia bisa menjadi lebih baik dari ibunya. Jangan sampai dia terjerumus dan mengikuti jejak wanita itu sampai membunuh untuk memuluskan jalan hidupnya. Di balik niatnya mengusir Fanya dari negeri ini, Tuan Peter memiliki misi lain. Di negara tujuan nanti, Fanya akan dididik oleh orang kepercayaannya untuk menjalani hidup yang pahit. Tak akan lagi mendapatkan apa yang dia inginkan. Fanya harus belajar menjalani hidup apa adanya, dimulai dari nol lagi. Bab 146.
Sebuah kecupan hangat di dahi membangunkan wanita yang sedetik lalu masih pulas di bawah balutan selimut tebalnya. Matanya mengerjap perlahan, menghalau kantuk yang masih menguasai. Dengan mata yang sedikit memicing, terlihat sebuah senyuman manis menyambut. Sebelum bangkit, Ale menyugar surai panjangnya ke belakang. Pasti aku terlambat lagi. Gumam Ale sambil mengerucutkan B1 birnya. Sudah 2 kali sepertinya Ale terlambat bangun pagi. Perlahan Ale menyandarkan tubuhnya di sandaran kasur. Tangannya terulur untuk mengambil ponsel yang ada di atas nakas di samping tempat tidurnya. Astaga, pukul 8.30. Maaf. Kamu pasti terlambat bekerja karena menungguku bangun. Leo menggeleng sambil membingkai wajah sang istri. Aku cuti, sayang. Ucap Leo mesra. Ayo, mandi. Kita daftarkan pernikahan hari ini. Hah? Ale melongo, baru saja bangun tidur, nyawanya belum terkumpul semua tapi sudah mendapat kabar yang mengagetkan. Mau aku gendong atau jalan sendiri? Goda Leo sambil menaik turunkan alisnya. Jangan macam-macam. Ale menyilangkan kedua tangannya di dada. Kamu masih dalam masa hukuman. Jadi jangan coba-coba, ya. Ale memicingkan mata, perlahan turun dari tempat tidurnya namun dengan posisi kedua tangan masih menyilang di dada. Sejak kapan kamu menghukumku? Tanya Leo yang tak tahu bahwa sang istri tengah memberikannya hukuman. Sejak kamu kembali. Ale menjulurkan lidah, mengejek Leo, dengan secepat kilat berlari menuju kamar mandi. Tok tok. Sayang, buka. Aku mau ikut mandi. Leo merengek di balik pintu. Pagi-pagi sudah dibuat bangun di junior. Rasanya cukup sudah Leo berpuasa lebih kurang 1 minggu lamanya. Kamu kan sudah mandi. Sahut Ale dari dalam. Iya. Tapi mau mandi lagi. Suara Leo semakin terdengar manja. Ale tak tahu saja, si junior sudah tegang dan memaksa untuk segera dikeluarkan. Tidak. Kamu masih aku hukum. Hukumannya lanjutkan besok. Hari ini libur dulu, ya. Ayo cepat buka, sayang. Atau kamu mau aku minta bantuan Birahmi, Ham. Ceklek. Leo berhasil. Ucapannya langsung membuat Ale membuka pintu kamar mandi. Matanya menatap tajam, menghunus ke relung hati si raja hutan itu. Apa maksud kamu? Kenapa kamu mau minta tolong Birahmi? Ale tampak kesal, wajahnya memerah. Tak mau menjawab pertanyaan itu, Leo langsung menarik tubuh sang istri untuk keluar dari kamar mandi. Leo mulai memberondong raga Ale dengan aksi liarnya. Melucuti hanbok kimono itu hingga sudah tak lagi menutupi tubuh sang istri. Ale memang baru selesai menanggalkan P4 kayannya, dan belum sempat menyalakan shower, Ale buru-buru memakai handuk berbentuk kimono itu ketika mendengar Leo mengatakan akan meminta bantuan Birahmi. Ucapan Leo seketika membuatnya langsung overthinking. Ale mencoba mendorong tubuh besar suaminya. Stop, M. Hentikan, Leo, ah. Ale menggeliat tak karuan saat wajah Leo sudah sempurna berada di depan M***-nya. Ale menutup bagian entinya dengan bantal, hingga membuat Leo mendongak ke atas. Jelaskan apa maksud ucapanmu tadi, hah? Kenapa kamu mau minta bantuan Birahmi? Kamu mau selingkuh dariku? Iya, begitu. Kalau kamu mau selingkuh kenapa harus sama Birahmi, sih? Cari wanita yang valuenya di atas aku? Ya, jika tidak bisa, setidaknya jangan nenek-nenek juga. Tawa Leo langsung pecah mendengar rentetan tanya dan sedikit fitnah dari ucapan istrinya. Ih, geli sekali membayangkan jika dia selingkuh dengan nenek-nenek, apalagi Birahmi. Amit-amit. Sudah bicaranya. Leo kembali berdiri, sementara Ale langsung memalingkan wajah. Maksudku tadi, aku ingin minta bantuan Birahmi untuk membuka pintu kamar mandi itu. Pasti Birahmi tahu tempat menyimpan kunci cadangan semua ruangan di rumah ini, kan? Seketika wajah Ale seolah terbakar karena malu. Tetapi sebelum Ale kembali membuka mulut untuk beralasan,
Leo sudah lebih dulu membungkam mulut wanita itu. "Aku merindukanmu, sangat," gumam Leo dengan suara parau tepat di atas bibir sang istri. Ale yang seolah tersihir, langsung melupakan kejadian lukan tadi. Tak bisa dipungkiri, Ale pun begitu merindukan belayan dan dekapan hangat dari suaminya. Leo mengangkat teh buh sang istri, perlahan membaringkannya di atas ran, yang berukuran king size itu tanpa melepaskan gutan nas mereka. Ale dengan tak sabaran membuka kaos yang Leo kenakan, hingga pria itu kini berteljang dada. Tanpa malu lagi, tangan Ale bakulit lihat penuh otot itu dengan lembut. Membuat bulu ke duk Leo seketika berdiri, kegelian. Leo memejamkan matanya saat, dah basah wanitanya menyapu lembut area danya yang lebar. "Ah!" desah Leo ken satu kematan. Leo tersenyum yang berhasil membuatnya merem melek tak karuan. Kedua tangan Ale dengan lincah membuka kancing lana Leo. P1 stol air itu sudah tegak sempurna saat keluar dari sarungnya. Ale memberanikan diri memegang benda penuh otot itu, dengan satu tangannya. Jangan tanyakan kenapa Ale bisa seaktif ini, sebab saat Leo meninggalkannya, Ale pernah satu malam sangat menginginkan kegiatan nas mereka. Akhirnya Ale memilih jalan pintas dengan menonton film Moms. Adegan demi adegan film itu malah semakin membuatnya merindukan Leo. Dan sekarang waktunya untuk Ale menyalurkan H4 seratnya yang selama ini terpendam. Dengan berbekal ingatan dari film tersebut, Ale mulai menggerakkan tangan sesuai tempo. Dan akhirnya mereka melakukan perjalanan panjang, mengelilingi Pulau Dewata menuju Pulau Samosir. Ale yang sudah sama lelahnya akhirnya mengikuti saja, dan dia pun tertidur lelap di atas tubuh Leo. Dan ketika terbangun, posisi tidur mereka sudah berubah. Berbaring sambil saling memtigaluk satu sama lain.